Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri Suka-Suka, di podcast pertama kita di tahun 2023. Gue mau ucapin dulu selamat tahun baru untuk teman-teman. Tapi semuanya pasti merayakan tahun baru lah ya. Pokoknya semoga tahun ini semua rencana dan harapan dan semua yang baik-baik itu terjadi sama kita semua. Dijauhkan yang jelek-jelek, semoga panjang umur, sehat selalu, semuanya lah ya yang baik-baik. Dan kali ini kita akan membahas soal gosip-gosip selama 2 minggu kita nggak nge-podcast. Ada beberapa yang begitu tahun berganti, akhirnya buka suara. Contohnya adalah para rider barunya Honda, Papa Lukas dan Joan Mir, yang memutuskan untuk tutup mulut. Kenapa? Karena kontraknya belum berakhir dengan Suzuki. Jadi mereka memastikan bahwa kontraknya udah selesai tahun 2022, baru bisa ngomong soal Honda. Nah, yang jadi pembukaan pertama itu adalah Joan Mir. Joan Mir itu akhirnya buka suara soal perpindahan dia dari Suzuki ke Honda, dan dengan resmi memakai baju Honda. Sebenarnya sih menurut gue sih agak-agak ganjil juga videonya. Jadi di video itu dia dapat kiriman tuh dari Honda ceritanya. Terus dia dapat buku yang isinya adalah para rider-rider legendanya Honda. Ya, dari Mick Doohan, dari Stoner, dari Ayam Bebe Valentino Rossi, dan terakhir adalah Marc Marquez. Terus akhirnya dia ambil foto selfie-nya sendiri pakai Polaroid gitu. Terus dia taruh fotonya di situ. Terus dia tulis namanya Joan Mir. Cuman kalau menurut gue agak-agak kurang pas ya. Kenapa? Karena kan dia sendiri belum nyurdun. Membalap aja belum gitu kan. Soalnya kan kalau logikanya dia mencatatkan namanya di situ sebagai ridernya Honda, nggak ada Dani Pedrosa di situ, nggak ada Jorge Lorenzo di situ, bener nggak sih? Jadi kalau mau mencatatkan namanya di buku itu ya berarti dia sudah mencatatkan diri sebagai jurun paling enggak. Nah kan ini dia belum membalap sama sekali, jadi menurut gua agak-agak rancu sih. Buset, gue lagi rekaman terus ada yang jatuh gitu, kaget kampret. Jadi memang kalau menurut gue agak-agak rancu, tapi udahlah ya, nggak usah dibahas. Nah, jadi si Joan Mir ini ditanya soal kesan-kesan dia dengan tim barunya. Jadi kan dia kemarin baru bersama dengan timnya itu ya secara resminya 1 hari di tes Valencia. Jadi dia bilang, untuk memakai seragam ini itu adalah impian semua rider. Semua rider melihat bahwa mereka ingin memakai seragam ini. Dan saya sekarang memakai seragam ini. Jadi pengalaman baru yang saya ingin nikmati. Dan juga merasa tersanjung berada di samping Marc Marquez sebagai teammate. Terutama karena Marc Marquez itu adalah salah satu rider terhebat. Dan tim ini adalah tempat dari para rider-rider hebat. Jadi saya tersanjung untuk bergabung di tim ini. Saya sendiri sih nggak muluk-muluk, nggak mau langsung begitu bergabung langsung target jurun, enggak. Tetapi saya ingin ya adaptasi dulu selama ya setengah musim, nanti setengah musim berikutnya baru kita fokus kepada perbaikan performa dan hasil. Jadi dia nggak terlalu membahas ke teknis. Ini yang berbeda antara Joan Mir dengan Papa Lukas. Jurdun tak dianggap ini memang nggak terlalu detail soal teknis, karena yang lebih menguasai teknis dan pengembangan itu memang Papa Lukas selama di Suzuki. Jadi emang dia lebih agak-agak ngambang kalau dibawa bicara. Nah, Papa Lukas sendiri juga diwawancarai soal apa kesan dia saat mengendarai Honda pertama kali. Jadi setelah kemarin dia sempat mengaku bahwa dia vegetarian selama 6 bulan terakhir, dia bilang, oh saya sekarang ini udah vegetarian, saya melakukan itu demi diri saya sendiri dan demi hewan, dan saya berharap orang lain juga ikut melakukannya karena itu memberikan efek yang positif untuk saya. Terus dia bilang lah soal Honda, dia bilang saya sih sebenarnya nggak bisa ngarep terlalu banyak juga karena saya sadar diri, saya adalah rider tim satelit. Jadi ya kalau dikasih part ya dikasih, itu artinya mereka mempercayakan saya sebuah part. Dan kalau saya nyaman dengan part yang saya pakai, ya itu yang saya maksimalkan. Karena saya sadar diri saya adalah tim satelit, tetapi saya juga ingin menang dengan motor satelit. Jadi dia tetap menjaga optimismenya dia. Nah, yang menjadi perbedaan antara jurun tadi anggap dengan Papa Lukas ya ini. Satu bicaranya emang teknis banget karena dia memang punya bakat pengembangan, sementara yang satu, sorry tuh saya emang kenapa gue bilang jurun gak dianggap, karena memang dia lebih, dia lebih banyak pakai motor dibanding fokus pada pengembangan. Ke detail-detail itu lebih ke Papa Lukas. Jadi Papa Lukas itu lebih bilang kayak gini, kesan saya soal motor Honda adalah motor ini lumayan bikin kaget. Kemudian delivernya itu ke bagian belakang, kalau saya bilang terlalu mulus juga agak aneh juga.
ibarat kata kalau musik itu nggak ada bass sama treble-nya, mulus aja gitu, kosong, hampa gitu, nggak jelas ini mau kemana, mau gimana gitu. Tapi dia bilang ya saya mengerti bahwa Honda punya kelebihan dan kekurangannya, jadi itu saya harus menerimanya. Dan saya tidak bermaksud untuk membuat Honda yang mirip Suzuki, tidak. Tetapi saya ingin membuka semua opsi yang saya miliki dari pengalaman saya. Oh, mungkin seperti ini, oh seperti itu. Semua opsi kita buka untuk mengembangkan bersama-sama Honda. Jadi bicaranya Papa Lukas itu lebih teknis dibanding Jurgen tak dianggap. Kalau Johan Mir itu dia bilangnya kayak gini. Saya nggak bisa menganggap bahwa Honda sama dengan Suzuki, tetapi saya ingin lebih menyatu dengan tim ini agar kita bisa sama-sama maju, punya sama-sama visi akan seperti apa tim ini nantinya ke depan. Memang saat ini Honda dalam kondisi yang buruk dan terpuruk, tetapi mari kita sama-sama berjalan ke arah yang benar bersama-sama. Jadi dia lebih diplomatis dibanding dengan Papa Lukas. Dan ini yang disyukuri oleh Lucio Cesinello, bosnya LCR. Jadi dia bilang kayak gini, selama 2 tahun terakhir kami mengalami masa-masa yang buruk sebagai tim. Itu bisa dibilang adalah tahun-tahun terburuk kami sebagai tim. Kenapa? Biasanya kami gusar karena kami dikalahkan oleh sesama pabrikan Jepang. Jadi selama ini Honda itu dikalahkan oleh Suzuki dan Yamaha, oke? Sama-sama pabrikan Jepang. Tetapi tahun ini mereka dikalahkan oleh Ducati. Jadi emang doktrin yang selama ini mereka pelihara, story to say ya, gosip berhembus sepoi-sepoi bahwa motor pabrikan Eropa itu nggak akan pernah sanggup melawan pabrikan Jepang. Selama ini doktrinnya seperti itu ya. Kalau kalian pikir-pikir ya benar juga. Karena kan selama ini Yamaha Honda. Terakhir Suzuki, habis itu Yamaha. Jadi memang bolak-balik pabrikan Jepang tok kan. Kan itu yang dibahas oleh Alberto Puig selama ini. Kalau nggak salah akhir tahun lalu ya. Dia bilangnya, faktanya adalah meskipun Ducati adalah motor terbaik di track, yang menang adalah pabrikan Jepang. Pernah? Kayaknya gue pernah posting kayak gitu. Jadi memang selama ini dogma yang tercipta di antara pabrikan Jepang itu adalah mau seperti apa pabrikan Eropa, tetap yang menang adalah pabrikan Jepang. Selama ini itu yang terdogma dan tahun 2022 mitos itu terpatahkan. Jadi mereka merasa yang itu benar-benar bikin ngeganjel banget. Jadi si Cesinello itu punya harapan khusus untuk Papa Lukas. Jadi dia berharap dengan bergabungnya Papa Lukas yang punya pengalaman di Suzuki dan dia tahu anak ini punya konsep pengembangan yang bagus. Jadi dia harapkan ada sisi di mana Papa Lukas bisa memaksimalkan apa yang dia dapat. Ya kalau seadanya dikasih ya seadanya yang dimaksimalkan untuk tim ini kembali ke podium. Itu aja karena dia sendiri juga sadar bahwa dia juga tim satelit. Jadi dia bilang ya memang selama ini Alex Marquez dan Takaki Nakagami itu merosot 2 tahun ini dan mereka cenderungnya adalah menyalahkan pabrikan. Kalian bisa dengarkan Alex Marquez ngomongnya apa kemarin, memang menuding soal pabrikan. Jadi dia bilang dia merasa nggak dianggap sebagai rider. Jadi Lucio Cesinello itu sedikit buka-bukaan tentang apa yang terjadi dengan pabrikan Honda dari pandangan dia sebagai tim satelit. Jadi dia bilang kayak gini. Pabrikan ini itu sempat menghentikan pengembangan karena Marc Marquez gak bergabung, aka masih cedera tahun 2020-2021. Jadi mereka menghentikan pengembangan, tidak menerima masukan dari siapapun. Dan ketika itu Alex Marquez ngeluh ya kan. Jadi dia bilang memang rider pada akhirnya merasa gak ada gunanya kita kasih masukan karena memang pabrikan memutuskan untuk berhenti mengembangkan motor karena gak ada Marc Marquez. Dan selama ini memang Honda itu patronnya adalah Marc Marquez. Karena Marc Marquez nggak ada ya udah mereka berhenti mengembangkan motor. Nah, begitu tahun 2022, tahun lalu masih ingat Takeo Yokoyama bilang kami akan melakukan perubahan radikal. Itu ternyata memang mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan intervensi besar atas pengembangan motor. Kenapa? Karena mereka merasa Ducati sudah menjadi ancaman. Ducati memang 2 tahun terakhir ini sudah jor-joran banget untuk mengembangkan aerodinamika dan perangkat-perangkat yang menurut gua brilian untuk membantu mereka mengalahkan para pabrikan Jepang di track. Jadi Honda memutuskan untuk melakukan intervensi besar-besaran di tahun 2022. Itulah kenapa waktu tahun lalu Takeo Yokoyama bilang kita melakukan perubahan radikal kepada motor. Nah, pada akhirnya itu gagal total, gak ada gunanya.
Jadi harapannya Lucio Cecchinello, seperti apapun motor tahun ini, tahun 2023, dia punya harapan agar Alex Rins yang memang adalah rider senior di Suzuki, yang memang memiliki pengalaman pengembangan di Suzuki itu bisa memaksimalkan apa yang dia dapat dari motor yang mungkin bakal seadanya. Itu yang dia harapkan dari Papa Lukas. Ya kalau menurut gua sih sebuah durian runtuh dia dapat Papa Lukas loh ya. Karena memang Papa Lukas itu kalau lu lihat Suzuki kan dari dulu kan seada-adanya aja, tapi pada akhirnya mereka bisa juga gitu. Bukan gua nggak ngitung Joan Mir, tapi memang pada dasarnya pengembangan itu adalah miliknya Papa Lukas. Dia yang mengatur pengembangan, yang bikin persetujuan adalah Joan Mir karena waktu itu dia yang Jordan. Jadi memang keberadaan Papa Lukas di Honda kalau menurut gua sih sebenarnya semoga dia nggak terlalu kesulitan. Kenapa? Karena memang dia selama di Suzuki itu lumayan tough untuk menyelesaikan masalah-masalahnya Suzuki. Jadi kalaupun nanti dia dikasih motor seada-adanya dari Honda, ya gue sih ekspektasinya dia bisa mengatasi masalah itu dengan caranya sendiri. Makanya dia bilang, saya nggak mau bikin Honda ala Suzuki, tapi saya mau punya ada opsi semua di atas meja. Kalau cara ini nggak bisa, ya berarti pakai cara lain. Pokoknya ada segala cara yang kita punya untuk gimana caranya bisa menang dengan motor satelit. Itu katanya Papa Lukas. Nah, Marc Marquez sendiri itu mengharapkan ada perubahan besar pada Honda di tes Sepang nanti. Karena memang di tes Valencia kemarin itu dia jauh dari puas. Jadi kemarin dia itu udah posting dia sudah latihan cross lagi. Pada dasarnya adalah dia ingin menguji seberapa kuat tangannya yang habis dioperasi itu apakah sudah pulih 100%, apakah bisa untuk ngegeber gas 100%. Kenapa? Karena dia harus menggali potensi maksimal dari motor itu di tes Sepang nanti. Jadi di Honda nanti kita akan melihat bagaimana Papa Lukas dan Marc Marquez mengatasi hambatan yang mereka hadapi di motor terbaru tahun 2023. Karena memang Honda pada dasarnya akan mengikuti Marc Marquez sebagai patron. Tetapi dengan krisis yang terjadi di Honda dan baru-baru ini mereka merotasi para petinggi, ada kemungkinan ini belum tentu cocok 100% dengan Marc Marquez. Satu, soal faktor lengan. Dua, ya soal motornya juga. Jadi kita lihat di antara Marc Marquez dengan Papa Lukas, siapa yang bisa mengatasi kesulitan mereka pada motor baru ini. Tentu saja mestinya Marc Marquez lebih diunggulkan karena dia kan rider tim pabrikan, kemudian juga kepala pengembangan, jadi pasti dia dapat part jauh lebih cepat dan lebih dahulu dibanding Papa Lukas. Tetapi itu yang menurut gua poin yang patut diperhatikan, bagaimana cara Papa Lukas mengatasi semua kesulitan dia di tengah terbatasnya support dari Honda. Jadi dia sendiri sudah sadar diri nih, ini bakal susah nih kayaknya supportnya. Karena dia tahu Alex Marquez kan kemarin ngeluh-ngeluh. Makanya dia pindah ke Ducati karena dia merasa nggak disupport. Jadi Papa Lukas juga sadar diri, ini kayaknya gue nggak bakal disupport langsung nih dari pabrikan. Jadi ya yang dia punya adalah gimana caranya dia bisa mengatasi apa yang jadi hambatan dia untuk bisa menang dengan LCR. Nah, ngomongin soal Marc Marquez juga, itu kemarin Opa Karupernat itu ngegosipin soal hubungan Marc Marquez dengan Emilio Alsamora. Jadi, setelah kemarin sempat dibahas soal alasan Alsamora didepak oleh Marc Marquez, itu karena brand image yang dipegang oleh Alsamora itu ternyata tidak sebaik yang diharapkan oleh papanya Marc Marquez. Jadi masih ingat waktu itu ceritanya dia pergi berobat ke Madrid dan ternyata dia nggak dikenali di Madrid. Jadi memang namanya itu dikenal Marc Marquez sebagai pembalap motor yang hebat, tetapi mukanya itu nggak ketahuan. Jadi nggak ketahuan dia itu siapa, nggak dikenali. Ngerti nggak? Ibarat kata kalau misalnya lu lihat Valentino Rossi dari ujung sana kan udah tahu, oh itu Valentino Rossi, ngerti kan? Pernah nggak? Yang ke sirkuit sering tuh. Kalau dia nggak ketahuan gitu, nggak dihafal sama bahkan oleh orang Spanyol sendiri. Jadi itu yang bikin papanya Marc Marquez agak emosi dengan Alsamora. 20 tahun bekerja, lu kemana aja? Brand image anak gua kok segitu-gitu aja gitu loh. Nah, Opa Karupernat ternyata mengungkapkan hal lain. Ternyata Alsamora itu clash dengan Honda. Kalau nggak salah, gosip berhembus sepa-sepa itu perkara cederanya. Jadi Alsamora gosipnya inginnya itu adalah Marc Marquez ini 100% sembuh, jangan diforsir. Kenapa? Karena dia ingin ridernya ini punya performa yang begitu turun, dia full 100%. Ngerti nggak sih?
Karena memang itu yang dianut oleh Alsamora, dia lebih mementingkan performa ridernya dibanding dengan brand image. Sementara Honda, kalian lihat kan si Puig begitu memforsir Marc Marquez ini sampai bisa gue bilang Romusa, belum sembuh benar udah disuruh turun track, Kenapa? Karena mereka menjaga image bahwa Jurden mereka ini adalah Jurden yang hebat, yang man of steel dan segala macem lah ya. Karena mereka ingin menunjukkan bahwa Marc Marquez ini adalah rider yang hebat. Meskipun ujungnya lagi nanti operasi keberapa gitu kan. Pokoknya yang penting lu turun track aja, karena itu dibutuhkan. Image itu dibutuhkan. Sementara Alsamora inginnya ridernya itu 100%. Dulu bener-bener nggak mau ambil resiko terlalu banyak untuk turun track. Cuman buat nunjukin muka kan nggak mau si Alsamora. Nah itu yang ternyata bikin mereka ini clash brand image. Jadi si Honda bilang ke Marc Marquez, kita nggak bisa terima lagi Alsamora. Lu ganti aja. Lu cari manajer yang bisa membentuk brand image lu dengan baik, meskipun apa yang terjadi dengan kondisi badan lu. Makanya ini yang berbeda pendekatannya antara Puig dengan Alsamora. Jadi masih ingat kan selama ini Puig itu ngomongnya keluar-keluar. Gue udah bilang kan kemarin kalau dia udah keluar-keluar biasanya ada apa-apanya gitu. Karena ternyata memang Honda ingin punya image yang bagus untuk Jurdennya yang satu ini. Karena kalau nggak ada dia nongol-nongol di track, itu ada pengaruhnya dengan sponsor dan ada pengaruhnya juga dengan kuaci duit. Karena yang penting lu turun track aja. Kalau lu turun track, lu pasti disorot sama kamera. Karena kan lu Jurden 8 kali tuh. Jadi mau nggak mau sponsornya pasti kelihatan. Jadi itu yang dipentingkan oleh Honda, dan ini yang agak bertolak belakang dengan Alsamora. Itu yang menurut Opa Pernat menjadi sumber pertikaian antara Honda dengan Alsamora. Dan akhirnya begitu Marc Marquez pergi ke Madrid untuk berobat soal lengannya, itu akhirnya dia ketahuan bahwa ternyata memang image anaknya itu nggak sebesar yang digembar-gemborkan selama ini. Jadi di Spanyol pun memang namanya dikenal, tapi tampangnya nggak ketahuan bahwa oh ini Marc Marquez, nggak ketahuan. Kenapa? Karena memang di Spanyol lu kalau mau nonton MotoGP kan harus berbayar. Jadi nggak ada yang fans yang begitu radikalnya untuk membayar televisi secara khusus untuk menonton Marquez. Jadi ngerti kan? Jadi ini memang agak beda dengan Valentino Rossi. Valentino Rossi itu karena sudah membalap sekian lama, jadi ada zamannya dia masih dapat nonton MotoGP itu dengan gratis, meskipun sekarang udah berbayar. Tetapi karena dia ada di masa karir yang panjang, jadi meskipun sekarang sudah berbayar, image Valentino Rossi itu tetap ada. Lu masih 100 meter udah ketahuan itu sana Valentino Rossi, bener? Nah itu yang nggak didapat oleh Marc Marquez di Spanyol sebelum akhirnya dia memutuskan memecat Alsamora. Jadi keputusan mereka untuk merekrut manajer baru itu diharapkan bahwa brand image mereka itu paling enggak besar di Spanyol. Kurang lebihnya seperti itu. Kenapa? Karena memang para Marquez ini kan domisilinya di Cervera dan itu adalah di Catalan, Barcelona. Nah secara geopolitik memang Catalan sama Spanyol agak-agak clash. Jadi memang di Spanyol secara keseluruhan, terutama di Madrid tempat dia ketahuan ternyata dia nggak populer, itu dia nggak terlalu dikenal, mukanya nggak familiar. Itu yang bikin mereka sadar bahwa ternyata brand image-nya Marc Marquez bahkan di negaranya sendiri ternyata nggak sepopuler yang dibayangkan. Nah, selain membahas soal Alsamora, Opa pernah juga membahas soal Bastianini. Jadi dia kembali mengulang soal betapa pentingnya uang untuk Enea Bastianini dan dia sendiri. Jadi dia bilang begini, tahu nggak kenapa saya sangat kekeh untuk mempertahankan pendirian saya soal Enea Bastianini? Karena begini, kontrak dia itu berlaku setahun-setahun. Jadi kan memang kontrak dia itu 2 tahun, tetapi itu ada opsi untuk perpanjangan atau enggak atau pembaruan gaji di setahun-setahun. Ternyata seperti itu kontraknya Enea Bastianini. Nah, targetnya Opa Pernat adalah Enea Bastianini itu mendapatkan support full dari tim pabrikan sehingga dia mengincar Jurden tahun depan. Kalau dia bisa Jurden atau kalau enggak kandidat Jurden, itu dia mengincar tahun 2024 gajinya Enea Bastianini naik 3 kali lipat. Jadi dia ngincer gajinya Enea nih ceritanya. Itulah kenapa dia selalu mementingkan soal uang. Ya,
dia dapat persenan juga kali ya. Jadi dia bilang ini bisnismen, jadi kita harus hitung-hitungan juga. Kenapa? Karena Peko Bagnaia itu sudah fix kontraknya 2 tahun, udah nggak bisa dikorek-korek lagi. Sementara Enea Bastianini itu Opa Pernat sengaja memang kontraknya 2 tahun, tetapi ada opsi setiap tahun itu direview. Jadi ternyata dia menargetkan paling enggak Enea Bastianini adalah kandidat jurun tahun depan, sehingga di tahun 2024 dia dapat gaji 3 kali lipat dari yang sekarang. Jadi ya memang sangat kecil kemungkinan calon ikan hiu gagal Jorge Martin untuk bisa mengambil alih seatnya Enea Bastianini di pabrikan. Nah ini yang menjadi pembahasan juga. Sebuah media itu membuang gosip berkata bahwa Jorge Martin itu sudah memulai pembicaraan dengan Lin Jarvis untuk pindah ke Yamaha tahun 2024. Entah kenapa itu muncul, tapi cuma dari satu media itu. Itu pun medianya bukan media yang gede-gede banget gitu, bukan yang mainstream. Tetapi itu buang bicaranya seperti itu, bahwa Jorge Martin dengan Jarvis itu sudah mulai ada pembicaraan untuk pindah ke Yamaha tahun 2024 untuk mendepak Franco Morbidelli. Jarvis sendiri itu belum ngomong apa-apa soal itu. Even di wawancara terakhirnya, dia bahkan lebih fokus untuk bicara soal jurun belagu Quartararo dibanding membahas soal Jorge Martin. Jadi menurut gue ini cuman bahasa dan gosip yang sengaja dihembuskan oleh, lagi-lagi kalau menurut gue sih, manajer dia yang bertugas untuk mengeluarkan rilis di media kecil itu sih, untuk mengganggu Ducati. Jadi kan memang dari awal musim kemarin, tahun 2022, masih ingat kalau nggak salah seri tes Indonesia, kalau nggak salah di Mandalika ya, dia bilang, kalau Ducati nggak kasih saya seat pabrikan, saya akan pindah ke pabrikan lain yang kasih saya seat pabrikan. Nah ini yang dia incar adalah Yamaha. Kenapa? Vinales sama Alex Espargaro kontraknya 2 tahun. Kemudian Brad Binder dengan Jack Miller itu kan 2 tahun juga. Jadi memang sulit untuk mengganggu-gugat rider-rider pabrikan yang sudah settle dengan kontrak 2 tahun. Nah, yang kontraknya menggantung itu adalah kontraknya Franco Morbidelli. Nah, ini yang dia incar. Masalahnya adalah dia bawa-bawa namanya Papi Perry Jarvis. Nah, Jarvis itu sejak akhir musim kemarin itu dia sudah bilang, semestinya yang kami rekrut adalah Toprak. Dia sudah nyeret namanya Toprak. Bahkan di wawancara terakhirnya dia itu nggak pernah bahas soal Jorge Martin. Yang dia bahas itu siapa? Quartararo. Jadi yang dia bahas selama ini adalah Toprak, Morbidelli, dan Quartararo. Nggak ada sama sekali pembicaraan soal Jorge Martin. Jadi kalau menurut gue ini cuman gosip untuk mengganggu Ducati. Karena memang sejak awal musim itu Jorge Lorenzo, rider artis pensiun itu sudah bilang, setahu saya Jorge Martin itu sudah tanda tangan kontrak untuk naik ke tim pabrikannya Ducati itu bahkan sejak tahun lalu, tahun 2021. Saking dia calon ikan hiunya loh ya. Tapi pada akhirnya dia harus legowo sama Enea Bastianini karena memang Enea Bastianini lebih bagus. Nah karena semua rider pabrikan udah settle, ya akhirnya yang dia korek-korek siapa lagi? Franco Morbidelli. Nah Franco Morbidelli itu posisinya adalah posisi paling strategis. Satu, kalau nggak bisa masuk Franco Morbidelli, yang masuk adalah Toprak. Kenapa? Karena memang Yamaha itu sudah, kalau bisa dibilang utang budi lah sama Toprak soal mau gabung ke MotoGP. Ya kalau menurut gue sih memang semestinya itu tempatnya Toprak, karena memang Toprak sudah minta itu dari tahun lalu. Tapi karena Franco Morbidelli terlanjur tanda tangan kontrak di akhir tahun 2021, ya mau nggak mau Toprak harus nunggu sampai tahun 2024. Jadi Toprak bilang, ya saya akan nunggu. Itu saking pengennya Toprak membalap di MotoGP. Nah kalau tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, Yamaha tiba-tiba rekrut Jorge Martin, mana nggak ngamuk dia. Dan itu kalau menurut gue agak-agak buruk untuk image Yamaha di Asia. Kenapa? Karena Toprak ini mewakili Asia. Dia kan kebangsanya Turki. Dan gue agak setuju dengan ada yang komen di Twitter kemarin yang bilang bahwa merekrut Toprak itu adalah sebuah strategi marketing yang bagus. Kenapa? Karena Turki itu punya kedekatan dengan India dan bangsa-bangsa Asia lainnya lah ya, yang secara geopolitik itu bagus untuk pemasarannya Yamaha. Jadi kalau menurut gue memang secara strategis, kalau memang Franco Morbidelli mau didepak, itu mestinya itu tempatnya Toprak. Jorge Martin, ya secara di atas kertas dia memang rider cepat, tetapi itu kalau menurut gue itu faktor motor juga. Lu kan naiknya Ducati, Pak. Jadi ada media BR kemarin yang ya seperti biasa lah mempromosikan ke TPS yang satu ini. Jadi menurut mereka Jorge Martin itu lebih layak untuk ada di Yamaha dibanding Toprak. Kenapa? Karena memang selama ini Jorge Martin itu berapa kali tembus rekor. Oke? Kemudian juga kalau tahun ini kan dia masih di Ducati nih. Tahun ini kan ada sprint race. Jadi mereka memprediksikan bahwa Jorge Martin ini akan moncer
terutama di sprint race karena dia pakai Ducati. Jadi menurut mereka Jorge Martin itu lebih layak untuk direkrut oleh Yamaha dibanding dengan Toprak. Masalahnya adalah kalau menurut gue itu karena lo pakai Ducati. Kalau lo pakai Yamaha belum tentu juga, Pak. Dan Yamaha juga kalau menurut gue secara strategi marketing itu akan lebih memilih Toprak daripada Jorge Martin. Kenapa? Karena memang mereka punya janji sama Toprak, kemudian dia nggak mau membuat Quartararo itu terganggu konsentrasinya. Karena dari wawancara terakhirnya Lin Jarvis itu kelihatan banget bahwa Yamaha itu sangat mengagung-agungkan seorang Quartararo. Jadi Lin Jarvis itu memuji-muji dia ini bagus di track dan di luar track, bahwa dia itu bisa bagus dan sangat dekat dan saling percaya dengan timnya, bahwa dia itu berhasil memilah-milah semua yang dia perlukan sehingga di saat dia memerlukannya itu solusinya segera ditemukan. Jadi menurut Lin Jarvis one of the kind lah kalau Quartararo ini. Jadi memang dia sangat jaga kalau Jorge Martin sampai bergabung itu bisa dibilang akan jadi dikotomi lagi di dalam tim Yamaha. Jadi kalau mereka merekrut Toprak, selain karena mereka juga memenuhi janjinya kepada Toprak, juga karena itu mempengaruhi pemasaran dan juga nggak akan mempengaruhi fokus Quartararo untuk Jurdun. Karena kan Toprak pasti harus adaptasi dan segala macam. Lo bayangin dari WSBK ke MotoGP kan beda jauh kan ya. Jadi memang itu nggak akan menjadi gangguan fokus untuk Quartararo. Nah itu bedanya kalau Jorge Martin yang masuk. Nah apa kabar Morbidelli? Nah ini nih yang jadi perkara. Jadi aturannya media ABR itu bahwa Jorge Martin itu pindah ke Yamaha menggantikan Franco Morbidelli. Kemudian Bes itu naik pangkat ke Pramac menggantikan Jorge Martin. Si Morbidelli yang dilempar ke Muni VR46. Skenarionya sih seperti itu kalau nggak ada Toprak. Nah masalahnya kan ada Toprak. Itu pun nggak segampang itu juga Yamaha membuang Morbidelli. Kalau mereka mengincar Muni VR46 untuk bergabung dengan Yamaha, mereka memerlukan feedback yang bagus dari Morbidelli. Kenapa? Karena cuma dengan Morbidelli, Valentino Rossi itu akan yakin bahwa oh ya ini bisa cocok mungkin ya sama anak-anak didik gue yang emang sudah terbiasa dengan Ducati. Ducati ke Yamaha itu bumi dan langit loh ya, V4 ke inline. Ya kecuali kalau 2024 Yamaha tiba-tiba berpindah dari inline ke V4. Itu ya kita lihat lagi Quartararo bakal bagaimana. Jadi ya kalau menurut gue ya isu bahwa Jorge Martin bakal pindah ke Yamaha itu isu yang sebenarnya cuma dihembuskan doang untuk mengganggu Ducati sekali lagi. Tapi menurut gue itu nggak mengganggu Yamaha sama sekali sih. Tapi ya kita lihat aja nanti gimana. Soalnya kan ini pasti ditanyain dulu ke Quartararo, lo mau nggak punya teammate Toprak atau lo mau nggak punya teammate Jorge Martin? Pasti ditanya dulu. Kenapa? Karena kan dia adalah rider yang dalam tanda kutip tahta tertinggi di Yamaha. Dan kemarin juga si Quartararo akhirnya pengumuman bahwa dia ganti merek helm. Dia pakai SGC. Setelah kemarin sempat pakai Scorpion ya, kalau nggak salah. Akhirnya mulai tahun ini dia ganti jadi SGC. Kemudian Alex Espargaro juga ganti helm dari KYT jadi Kabuto. Sebenarnya sih nggak masalah soal ganti-ganti helm selama mereka memenuhi standar yang diminta oleh Dorna. Jadi kan kemarin gue udah bilang ada aturan berlaku yang baru untuk helm. Tahun ini ada 2 standar, tahun depan itu akan berganti jadi cuma 1 standar. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dengan ganti-ganti helm selama syarat yang diminta oleh Dorna itu terpenuhi. Jadi kalau kalian dengar podcast akhir musim, kalau nggak salah setelah tes Valencia, itu gue udah bahas soal aturan baru yang akan berlaku untuk tahun 2023, terutama soal helm. Jadi kalian cek aja di situ. Itu yang menjadi standar untuk Dorna. Jadi nggak masalah mereknya apa, selama itu memenuhi standar keselamatan yang diminta oleh Dorna. Opa Pernat juga ditanya soal ini, soal perpindahan sponsor helm. Jadi Opa Pernatnya bilang apa? Saya sih yang cuman ngatur Enea Bastianini punya aja. Jadi Enea itu pakainya adalah Alpinestar sama KYT. Saya nggak berniat untuk memindahkan wear pack rider saya hanya demi tambahan 100.000 euro di kontrak sponsor. Jadi dia bilang saya tetap mengutamakan keselamatan rider saya. Tapi kan kalau menurut gue semua helm kan mestinya sama standarnya kan. Jadi ya sebenarnya bukan masalah kualitas juga, karena kualitasnya mestinya sama, mestinya. Tapi ya who knows lah ya.
Jadi Opa pernah bilang saya nggak akan meminta rider saya untuk pindah dari Alpinstar dan KYT ke merek lain hanya karena sponsor lain memberikan tambahan 100.000 euro lebih banyak daripada yang ada saat ini. Jadi ya udahlah, jadi ya tergantung pertimbangan masing-masing rider juga sih. Karena memang musim ini itu akan lebih banyak dipakai wear pack, ini penting banget helm dan baju balapnya, terutama karena kita kan akan ada sprint race. Kemudian tahun ini itu akan ada 21 race. Kalau dengan sprint race berarti ada 42 race, dan ini ternyata mengundang komplain dari pabrikan. Jadi Stefan Pirer, bosnya KTM itu komplain. Jadi dia bilang gini, saya itu agak-agak nggak masuk akal kenapa Dorna itu bikin race sebanyak ini dalam 1 tahun. Saya mengerti bahwa mereka menghapus beberapa race di Eropa karena memang secara marketing itu kurang menguntungkan. Kenapa? Karena memang kalau balapan di Eropa itu balapannya adalah di jam-jam sibuk mereka, di jam kerja dan di jam mereka beraktivitas. Jadi banyak yang nggak terlalu tertarik. Apalagi kalau itu barengan sama F1, ya dada babai, lebih menang F1 daripada mereka sekarang. Jadi mereka bilang lebih baik kita punya 3 race di Asia atau di Amerika dibanding di Eropa. Dia setuju dengan konsep bahwa mari kita keluar dari Eropa supaya zona waktunya beda. Jadi para penonton di Eropa itu punya waktu yang pas untuk nonton. Jadi mereka kayak kita kan nontonnya malam. Jadi bisa beraktivitas di siang hari, malam baru nonton. Ngerti nggak sih? Jadi itu yang mereka harapkan. Kalau kita kan lebih senang mereka gelarnya di Eropa karena kan kita bisa nontonnya sore atau malam. Bener? Jadi itu yang mereka pengen. Pengennya seperti kita juga gitu. Bisa nontonnya malam atau sore. Kenapa kalau siang kan orang sibuk beraktivitas dan itu nggak mendatangkan uang, terutama karena channel MotoGP itu harus bayar di sana. Jadi Stefan Pirer bilang, ya nggak masalah kalau keluar dari Eropa. Masalahnya adalah race-nya kebanyakan. Jadi mereka itu pengennya cukup 18 race aja lah. Nggak usah terlalu, paling banyak 20. Ini loh sampai 21, sampai 22. Belum lagi sprint race-nya. Jeda di antara tiap race itu bikin stres. Selisihnya itu paling banyak 2 minggu. Dan itu kalau mau jujur nggak cukup. Kenapa? Karena kami harus memobilisasi segala sesuatunya, harus persiapkan barang-barang, di packing dan segala macam. Itu nggak cukup. Rider dan kru itu stresnya luar biasa. Jadi menurut mereka nggak masalah kalau mengeluarkan race dari Eropa. Tetapi ya jangan terlalu banyak race-nya, boleh nggak sih? 20 race aja udah bikin pusing, ditambah lagi dengan sprint race. Jadi Stefan Pirer itu bilang, saya mengerti alasan Dorna menambah 2 sirkuit baru di Asia. Jadi kan kita akan ada tambahan di India, di Bud, sama di Kazakhstan. Nah, Stefan Pirer bilang kayak gini, kalau di India gue masih ngerti. Kenapa? Karena India ini pangsa pasar motor yang besar. Ya lu bayangin aja kan, orang India itu sama dengan orang Indonesia kalau pakai motor. Sama, India, Indonesia, Thailand tuh luar biasa kalau pakai motor. Jadi menurut mereka itu adalah pangsa pasar yang bagus. Yang nggak masuk di akal itu Kazakhstan. Ngapain kita ngeres ke sana? Tetapi gosipnya adalah Kazakhstan itu bayar duitnya besar banget ke Dorna. Makanya lolos. Katanya gosip orang sepoi, mahal banget loh katanya dibayar. Loyaltinya mereka itu banyak banget dibayar. Makanya tembus itu Kazakhstan. Meskipun kalau menurut gua masih diragukan apakah bisa digelar di sana atau enggak. Tapi kenapa dia sampai lolos tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, itu katanya ternyata dia udah bayar royalti yang jauh lebih mahal. Kurang lebihnya sih seperti itu. Tapi ya Stefan Pirer bilang ya udahlah, terserah lah. Tapi ya memang intinya adalah pabrikan pengennya kalau bisa paling banyak itu 18 race lah, nggak usah terlalu banyak, maksimal 20. Kalau sampai 21, 22, ya ampun, kita yang stres ngatur barangnya. Jadi ya begitulah, namanya kuaci yang berbicara kan ya. Kita lihat aja nanti di Kazakhstan itu seperti apa. Gue juga penasaran sih Kazakhstan ini akan seperti apa sih nantinya. Kalau India gue maklum karena memang pemakai motor di India itu luar biasa besar. Karena itu adalah negara terpadat di dunia, paling padat di dunia saat ini, mengalahkan Cina, sorry to say. Jadi itu memang potensinya besar banget kalau lu gelar race di India. Nah, yang perkara adalah Kazakhstan. Tapi karena memang gosipnya mereka membayar royalti ke Dorna jauh lebih besar daripada yang lain-lainnya, ya wajar juga sih, Dorna kan butuh duit. Oke, kayaknya itu aja yang kita bahas. Sorry kepanjangan dan ngalor ngidul. Sekitar 2 minggu lagi akan ada presentasi timnya Yamaha. Kita lihat akan seperti apa liverinya mereka. Oke, see you next time guys. Bye-bye.